بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الإمساك عن المفطر شرعا من الجماع ومن الاستثناء بيدها أو غيرها ومن الاستغفار. Kemudian semalam orang yang berpuasa, di samping dia malamnya sudah berniat, siangnya itu ketika sudah masuk waktu imsak. Jadi biar jangan sampai disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang salah yang ada di YouTube, di mana itu kan ada yang mengatakan begini, kalau di Indonesia itu kan ada namanya tradisi imsak. Nah, kita masih boleh sebenarnya jangan makan minum pada saat imsak tadi sebelum azan subuh ya. Nah, itu kan ada tuh pengajian yang sasar nanti itu. Nah, itu setengah bujur, setengah salah. Kenapa? Karena begini. Nah, perlu yang ketahui adalah di dalam masalah penentuan awal sembahyang itu sebenarnya sembahyangnya sudah masuk, tapi ditunda dulu azan untuk melewatkan waktu sampai beberapa menit. Nah, kalau sembahyang zuhur, lawan sembahyang asar, lawan sembahyang isya, itu tuh waktunya dilambatkan 2 menit, padahal zuhur, asar, isya itu sudah masuk. Tapi 2 menit dilambatkan, setelah lewat 2 menit hanya azan. Makanya kan di isyanya misalnya jam berapa nih? Jam 7 lewat berapa? Nah, jam 7 lewat 53 isyanya. Nah, sebenarnya jam 7 lewat 51 itu sudah isya. Sudah isya jam 7 lewat 51. Cuman khusus isya, zuhur, asar itu dilambatkan 2 menit dulu hanya azan. Sama zuhur jam berapa? Jam 12.38, nah berarti jam 12.36 itu sebenarnya sudah zuhur. Asar jam 15.51, berarti jam 15.49 itu sudah masuk asar sebenarnya. Cuma dilambatkan azan. Karena beda itu 2 aja, maghrib lawan subuh. Nah, kalau maghrib itu dilambatkannya 3 menit. Jadi ini maghrib tadi jam 18.44. Nah, sebenarnya matahari tenggelam itu jam 18.41. Itu sudah tenggelam, itu sudah masuk maghrib, itu sudah boleh buka puasa. Jadi ketika ya azim itu sebenarnya sudah masuk buka puasa. Sudah masuk, cuma belum berbunyi benar dong. Cuma ini bukan doanya azim. Jadi ya azim itu kan paling semenit untuk membaca. Sebenarnya sebelum ya azim itu jadinya waktu berbuka puasa masih nanti 3 menit. Nah, itu sebenarnya 3 menit itu sudah masuk buka puasa. Tapi belum dianggap azan. Kenapa? Karena disuruh melambatkan 3 menit. Nah, khusus subuh itu ada yang mengatakan dilambatkan sampai 5 sampai 6 menit. 5 sampai 6 menit. Jadi sebenarnya sebelum azan subuh, sebelum Masjid Al-Karamah itu azan subuh, sebelum Masjid Agung azan subuh, sebelum Masjid Raya azan subuh, sambil Muqtadir azan subuh, atau pokoknya sebelum waktu azan subuh ada di HP-HP.
Itu tuh sebenarnya 6 menit sebelum azan subuh itu sudah subuh sebenarnya. Karena itu menyiapkan misalnya imsak ya, boleh jadi masih makan. Nah itu kalau nggak takanan kan pas orang sebenarnya azan subuh atau orang belum azan balik di luar atau di masjid, tapi kita masih makan itu batal puasanya. Itu dianggap apa ada sah puasanya pada hari itu. Nah khusus subuh lain. Jadi pada sudah imsak itu sudah berbeda. Imsak jangan makan, jangan minum. Nah kemudian imsak ini dari apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Malamnya sudah berniat, siangnya ke subuh melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini kita kadang makan mulai subuh sampai ke maghrib itu namanya ibadah. Nah itu kita di dalam ibadah. Punya kita di dalam ibadah melakukan sesuatu misalnya berdusta, maksiat, menggibah orang itu namanya apa? Merusak dengan ibadah yang kita lakukan. Kita sedang dalam ibadah. Jadi hormati ibadah yang kita lakukan itu. Nah, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita itu yang pertama jima. Jadi kita wajib menahan diri selama masih dalam keadaan puasa, menahan diri daripada berjima dengan istri. Nah maksud berjima ini bukan pemanasan kemudian durasinya sampai 10 menit sampai ke 20 menit, itu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh agama kita berjima ini artinya seseorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya itu ukuran bilanya helm kan apa laki itu ada helm atau kesunatan. Bilanya itu masuk sudah tinggalan, walaupun tidak sebertangan tinggalan cuma ikat helmnya tinggalan, maka disebut ini puasa batal. Kemudian pulang walaupun tidak sampai sebenarnya ayat cuci. Cuma misalnya kenapa puasa batal, kemudian wajib diqada hari lakinya rusak dengan jima itu, dan tambahan lagi wajib membayar kifarat gara-gara berjima di siang hari bulan Ramadan. Nah kifaratnya apa? Kifaratnya yang pertama memerdekakan budak. Sekarang budak adalah ada lagi, maka harus pindah ke pilihan kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut karena tak ada pilihan lain. Maunya misalnya ini sudah melaksanakan sebulan, lalu 40 hari, lalu 50 hari, pas hari ke-51 orang mau puasa gara-gara diare atau gara-gara apa, maka itu hangus seberataan mulai tanggal 1 sampai tanggal 50 tadi, hari ke-50 hangus, enggak dapat diulang dari awal dulu. Harus diulang dari awal. Itu gara-gara hukuman ini melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Dan puasanya itu batal dengan sebab jima itu kan. Puasanya batal dengan sebab jima itu. Kalau puasanya batal bukan dengan sebab jima, misalnya minum dulu atau makan dulu, hanya tutup ini, itu apa? Ada bayar kifarat, tapi hukumnya tetap dosa besar. Padahal kita lebih halal, tapi tetap diharamkan pada siang hari meskipun kita berpuasa. Kenapa? Karena itu dosa besar, melanggar kehormatan bulan puasa. Itu kan boleh kita melanggar kehormatan bulan. Jadi kita harus menghormati bulan puasa. Yang kita hormati itu bukan orang puasa kan sudah kita hormati. Nah kita hormati itu bulan puasa. Kalau nyepian adalah dianggap menghormati orang yang puasa, maka bila nyepian sendirian itu makanlah makanan dengan kamar sorangan ya Allah. Tapi kalau nyepian menghormati bulan puasa, tetap dia di siang hari itu bilanya tidak ada apa-apa kan boleh makan, walaupun tidak sah puasa biar pada itu. Malamnya kan ingat berniat, siangnya kayak apa puasa, tetap wajib puasa. Tetap wajib menahan diri dari lapar dan haus. Kenapa? Karena kita menghormati Ramadannya, bukan menghormati orang puasa.
Nah lain kayak perempuan haid itu nanti inya apa bahasa kita itulah inya menghormati bulan puasa itu harus makan, harus minum, tapi minumnya nah ini baru menghormati orang puasa. Jangan sampai beginian haid itu makan di hadapan orang puasa, jangan sampai. Tapi ini memang harus makan, itu cara menghormati bulan puasa. Ini tuh harus makan, karena bila ini kada makan malah haram hukumnya, katanya haid. Nah itu bedanya lagi kan perbedaannya. Nah jadi memasukkan ujung zakat tadi. Nah memasukkannya kemana? Bisa memasukkannya ke anak kelamin bebinian juga. Walaupun dari sedetik sudah termasuk akan itu dihukumi jima sebenarnya. Mandi wajib, begitu puasa batal, wajib kifarat, begitu bayar kifarat tadi bilangnya batal puasa ini gara-gara jima itu. Atau dari sini memasukkannya ke luang belakang. Kamu kan batal puasa wajib kifarat, jalan belakang pun sama batal puasa wajib kifarat. Nah memasukkan batal dan dimasuki pun juga sama-sama batal. Cuma memasukkan aja wajib kifarat dan gini kan. Walau min adamiyin atau ghairihi. Nah memasukkan itu tuh batalnya itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada binatang pun juga batal. Kalau misalnya bina nafsu benar lalu itu ya ke kambing, kemudian kambing dimasukkan, kemudian kambing itu batal puasa. Wajib juga ya gimana? Wajib juga. Nah kadang-kadang kambing ini Rasulullah namanya misalnya yang lepas ini atau rasa bulan sutina misalnya itu yang lepas. Ini misalnya atau yang nah habis ini menahan diri daripada berjima. Jadi lembin itu ya jauh-jauhnya dulu, jangan lembin jauh-jauhnya dulu. Nah kemudian waminal istimna'i biyadiha au ghairiha. Dan juga disediakan wajib seorang yang puasa itu menahan diri daripada keluar sperma, yang mana keluar sperma itu disengaja mengocok itu bukan boleh. Sama ada mengocoknya itu menggunakan tangan bininya atau menggunakan tangan inya sendiri atau menggunakan tangan orang lain dengan sengaja dikeluarkannya tidak boleh batal puasa. Tapi kalau ada sengaja ada sengaja orangnya ini hiperseks benar, begitu tiba-tiba misalnya tadi kaum melihat ada seksi bini lalu jaga kalau sperma itu apa? Itu ada membatalkan hanya dengan pandangan kemudian jaga lalu pada tahan lagi kalau sperma tapi tanpa diapain tanpa dijaga segala macam itu ada membatalkan. Nah sudah seorang memang. Nah kemudian waminal istiqoah dan daripada muntah. Ini muntah yang disengaja. Kalau muntah yang kada disengaja apa? Misalnya lewat ada anjing mati bau pada orang tahan muntah tidak apa-apa. Atau misalnya tuh WC tahinya banyak, kalau dibersihin ya orang tahu nggak ingat yang bersihin. Selanjutnya pas masuk ke dalam WC itu tahinya sih banyak kan bau pada orang WC-nya kada tahan muntah itu apa-apa karena bakarnya itu muntahnya kadang-kadang disengaja jadi dikalahkan oleh muntah. Nah berikutnya wal insanu an yadati walau lamzatan. Kada boleh pada saat kita melaksanakan ibadah puasa itu riddah itu artinya naudzubillah murtad keluar dari Islam. Walaupun satu mas tiba-tiba misalnya melihat ada di TV agama Kristen lah yang ini macam-macam. Wah jangan loh ya pikir wah ini sahabat yang masuk agama Kristen aja berkok Kristen aja kita ini aja. Padahal itu bulan puasanya sedang puasa, maka itu batal puasanya.
Astagfirullahaladzim ya. Aku bersyahadat bahasa kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena tadi digoda syaitan tadi mau kafir tadi. Lah, akhirnya masuk Islam kembali itu hari itu puasanya ada sah. Kenapa? Karena ini telah keluar daripada kelanyakan seseorang yang melaksanakan ibadah. Kan ibadah puasa itu mulai subuh sampai maghrib tadi. Nah, di dalam sini ini tuh harus dalam keadaan Islam terus-menerus. Sedikit tadi sebelum tadinya keluar dari Islam maka ibadahnya dianggap batal berdasar meskipun disambungnya pun itu berdasar sama kayak sembahyang. Sembahyang itu tiba-tiba misalnya hanya pilihan 2 rakaat yang bisa tiba-tiba umur terbilang betul menyambung itu boleh menyambung berdasar harus diulang dari awal. Amalnya sembahyang masih nyaman, waktunya panjang kan ya Allah. Waktunya tuh muasa luas. Yang namanya sembahyang ini kan waktunya luas. Maksud waktunya luas itu kayak ini. Masuk waktu maghrib, pengerjaan waktu maghrib itu pengerjaan sembahyang maghrib dengan durasi waktu maghrib itu kan lebih satu sembahyangnya ya Allah daripada waktunya. Jam sembahyang bisa itu kan mulai jam 8 misalnya masuk sampai subuh habisnya itu panjang banget sembahyang bisanya paling sampai 5 menit tutup. Nah, artinya waktu sembahyang itu luas. Menyebarkan sembahyang kau diulangkan di dalam waktunya juga. Nah, kalau puasa ini batal di tengah-tengah puasa itu kan mau diulang. Munkada menunggu habis hari raya hanya kalau di qada. Kalau yang waktu itu tuh puasa itu ada punya kesempatan untuk berbatal itu ada. Kalau kamu misalnya pada hari pertama boleh puasa mulai jam 6, mulai jam 5 sampai jam 9. Kita jam 9:12 boleh makan minum. Kita kemudian jam 9:15 bermenahan pulang puasa pulang. Kadang-kadang itu puasa itu kan terus menerus ya Allah. Kadang boleh makan, kadang boleh minum. Jadi waktu puasa itu sangat sempit. Mulai subuh sampai maghrib. Bila dia batal hari itu karena tahu diganti hari itu juga harus menunggu 5 hari. 5 hari raya itu puasa. Kemudian wal imsak wa an dukhuli ahlillah asalil kara'ihatul masymumin. Dan disini menahan diri daripada masuknya benda ke dalam tubuh kita lewat lubang-lubang yang terbuka. Jadi bulan puasa kita kadang boleh memasukkan benda apapun meskipun benda itu bukan makanan ke dalam tubuh. Ke dalam tubuh itu nang berongga. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 6 lubang-lubang yang kau masuk ke dalam tubuh. Mulai lubang hidung, lubang telinga, lubang muntung, lubang kulit, lalu lubang kemaluan. Nah ini di sini kada boleh sesuatu benda masuk ke dalam sini. Illa yaqul khalis kecuali liurnya murni. Namun liurnya murni itu apa? Karena liur ini memang kalau dihindari. Jadi bulan puasa kalau perlu kita udah terus itu kalau perlu apa? Boleh jadi nama liur asal liur asli lah. Nang suci pulang kada boleh nang tercampur dengan bekas apa bahasa kita itu bekas kita benda luar bercampur dengan benda luar lah intinya seperti kayak ini ini kita nih makan makan ini misalnya siwak keluar daripada muntung kita ini sudah liur ini meskipun pasti liur di dalam sini tapi sudah keluar ini bukan liur dalam sini lagi akhirnya kita siwak makan pulang karena kita udahkan maka kita makan liur dan tercampur dengan liur yang sudah keluar dari muntung ke permukaan. Ini di sini itu membatalkan puasa. Ini liurnya harus tetap di dalam karena pernah keluar. Hanya boleh. Dan liurnya itu harus suci. Tidak ada boleh liur apa ngarannya itulah nang bercampur darah, melihat bercampur darah. Pian itu harus mengudahkan liur itu dan harus buka kumur itu wajib buka kumur. Kada apa-apa buka kumurnya pian
wajib montong dibersihkan, meskipun misalnya liur pian itu berdarah, kemudian pian ludah sampai habis, liurnya ini bersih sudah, itu tetap dianggap belum bersih karena ada bekas darah tadi, maka harus pian ludahkan, Anda harus pian basuh dengan baik selesai. Nah itu. Nah kemudian di sini ada contoh. Jadi tadi masalah muntah, lawan masalahnya pengaruhnya itu masalah yang benda masuk ke dalam tubuh. Ini seandainya ini orang ini sebelum subuh ini memasukkan benang ke dalam sini, ke dalam muntung. Lalu benang di dalam tubuh ada, benang di luar tubuh ada. Pas azan subuh belum dikeluarkannya lagi, itu sudah masuk ke ibadah puasa, tapi belum dikeluarkannya lagi. Nah itu benang itu apabila dicabut tak keluar, itu dihukumi muntah, batal puasa. Apabila dimasukkan ke dalam, itu dihukumi memakan, batal puasa. Nanti ada caranya. Nah itu disediakan waktu ini guling, jadi ditarik supaya dianggap kada membatalkan puasa. Nah Nah kemudian wajibu wa yushtaratu an la yajunna as-shaimu wa makana al-junun lafzatan, dan wajib disyaratkan agar orang yang puasa ini di dalam menjalani ibadah puasanya itu selama seharian penuh itu jangan sampai ada gila. Gila yang dimaksud di sini adalah hilang akal sehingga dia tidak mengenal lagi dirinya sendiri dan tidak mengenal lagi orang-orang yang dihiganya. Itu gila namanya. Gila. Nah, apabila misalnya ini masuk sudah hari kedua puasa, misalnya dalam hari Minggu hari kedua puasa, kemudian mulai subuh minggunya normal aja sampai misalnya asar normal. Imbah asar sekalinya apa? Gila satu mat. Nah banyak gila satu mat sadar orang. Nah maka puasa di hari kedua itu kedesah. Batal puasanya gara-gara ada gila tadi, meskipun satu mat aja gilanya. Makanya wajib mengqada gila di hari setelah Ramadan. Nah lain halnya kayak gila. Misalnya tanggal 25 Sya'ban kegilaan orangnya, karena sing ampihan kegilaannya sampai masuk bulan Ramadan, sampai masuk tanggal 15 Ramadan hanya ampih kegilaan. Nah lalu ini mulai tanggal 16 Ramadan itu puasa sampai tanggal 30 Ramadan, berarti orang ini setengah bulan aja puasa, ya Allah. Nah, setengah bulan yang ditinggalkannya waktu kegilaan tadi mulai 1 Ramadan tadi itu sampai tanggal 15 itu hebat. Sama sekali tidak ada kewajiban diqadha. Jadi khusus orang gila ini kan ada kewajiban mengqadha puasa, meskipun misalnya dia ini sampai tanggal 28 hanya dia sembuh gilanya. Jadi orang puasa 29 hari ini berarti ini sehari ini anu puasa di dalam Ramadan kan. Nah, itu kenapa mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 itu diberikan ada kewajiban mengqadha dan memang kada mengqadha. Nah ini beda dengan perempuan haid. Kalau perempuan haid meninggalkan puasa di waktu haid setelah Ramadan wajib diqadha. Nah bedanya apa di sini? Bedanya tuh kayak ini. Di dalam usul fikih itu ada disebutkan orang-orang yang terkena perintah untuk melaksanakan kewajiban itu adalah orang-orang yang akalnya masih ada. Jadi ketika akalnya masih ada maka kena perintah. Akalnya ada kena perintah. Nah, kena perintah itu maksudnya apa? Maksud kena perintah itu ketika sebabnya masuk maka diperintah. Macam tadi maghrib kan matahari tenggelam, itu sebab sembahyang maghrib masuk. Nah, ketika sebab sembahyang maghrib masuk kurangnya kegilaan itu kena perintah kada. Karena makanya akalnya kada ada, jadi kada kena perintah sembahyang maghrib. Padahal sembahyang maghrib itu sudah masuk sebabnya. Sampai sekarang kan sembahyang isya wajib lah, belum lagi kenapa? Karena sebabnya belum masuk.
nanti setelah masuk isya kita balik supaya bisa. Nah, ketika sebab-sebab ibadah itu sudah masuk, orangnya ini kegilaan karena bakal ini bebas karena apa beribadah dan karena berdosa dan karena dipikirkan. Puasa sama, ketika puasa sebabnya masuk, hari pertama sudah melihat hilal orang melakukan, hari kedua ketiga itu mesti kegilaan kan wajib. Sadar hari ke-29, hanya apa? Puasanya hari itu sehari dia puasa. Nah maka ini dapat. Jadi kita puasa sebulan tadi ya Allah kada wajib dia mau puasa kenapa? Karena waktu itu ini kada bakal. Nah beda dengan perempuan, kalau perempuan haid tadi, inya itu hari puasa itu akal aja. Jadi ini tetap diperintah puasa, cuman inya kada tahu puasa ada halangan. Apa halangannya yaitu haid tadi. Setelah haidnya ambil hanya melanjutkan puasa nanti untuk 7 hari tadi karena ini hari itu masih bakal wajib diqada di hari lain. Nah tapi zaman ini ya Allah para babinian itu cuma batas sudah tawa diakali haid. Jadi sebelum Ramadan misalnya tanggal 30 Sya'ban ya hari Jumat ini Jumat akan datang ya Allah, hari Jumat akan datang. Ini bersuntik sudah, bersuntik kenapa? Bersuntik penahan haid. Lalu ini kada haid sebulanan, nah kayak kan boleh kan? Boleh, tidak apa-apa. Dan ini nyaman puasa sebulanan ya Allah. Banyak kebenian atau apa boleh aja. Anu bersuntik supaya jangan haid sebulanan puasa di bulan boleh haid kada masalah. Iya, paham Ustaz tadi halim badan di bulan tidak masalahnya bedanya bulan puasa haid. Orang puasa, udah jangan jujur banget puasanya kan gimana masalahnya kita makadanya ini apa orang gak ada puasa, orang puasa sekali nyaman kayak itu ya ini baik disuntik ya supaya jangan haid. Nah kemudian wa yashtaratu an la yughma alaihi wa an la yaskura sawa'un bi ta'addud amal kullal yawmi. Nah jadi di sini syarat berikutnya adalah orang yang puasa ini jangan sampai inya itu pingsan seharian penuh. Jadi ini bedalah kalau orang gila tadi hilang akalnya hilang. Orang pingsan ini akalnya tidak hilang, cuma tertutup akalnya itu tertutupnya itu tertutup total. Beda dengan kulit, kalau kulit itu tertutup juga, akalnya itu ada tertutup dan cuma tertahan, gitu. Karena akalnya itu masih ada cuma tertahan. Oke, ini ada sebutan beda-beda sebutan gitu. Nah, ada akalnya itu hilang, itu gila. Ada akalnya tertutup, itu pingsan. Ada akalnya itu ada tapi masih tertahan karena anu tadi ngantuk dan sebagainya itu guring. Nah kalau orang pingsan, misalnya mulai jam 3 subuh pingsan sampai jam 10 sampai maghrib kada sing sadaran dari pingsan, maka orang ini hari itu kedesah puasanya. Kedesah. Beda halnya kalau kayak ini, orangnya pingsan mulai jam 3 subuh, sekalinya jam 10 bangun setengah digerungungi orangnya, bangunnya setengah. Benar orang di sini dia, aku berapa nih, maaf benar sekali pingsan ulang, nah itu sah puasanya. Jadi kesadaran ini satu itu menyebabkan sah puasanya. Meskipun ini teruskan pingsan sampai maghrib asal ada sadar satu itu sah puasanya. Ini beda dengan kegilaan. Tadi kalau kegilaan kan sadar sampai maghrib, kegilaan satu maghrib itu kada sah puasanya. Ada yang ini kada sadar pingsan seharian cuma ada setengah menit ini sadar bahwa mungkin di sini ini pingsan dari itu pingsan orang itu menyebabkan sadarnya itu menyebabkan puasanya sah. Nah beda halnya kalau guring kalau guring itu yang seharian full guring puasa biasanya. Mulai misalnya adalah mulai sahur nih. Mbak sahur pada tahan lagi makan ngantuk ke subuh baru lagi ya Allah baru artinya mau subuh baru itu subuhnya belum masuk kan biasanya di wadah kita nih ketujuh Mbak sahur sudah waktu sahur masih lagi 32 menit ya sambil makan nih sambil mendengarkan menunya Allah radio
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidi Mansur. Ada di mana ada dia sudah. Tapi kenapa ya mbaknya sudah malam berikutnya kalau mendengar anak itu biasa-biasa aja. Kita mendengarkan berita keluarga ya sudah sambil makan dan sambil makan. Sekalinya sudah itu kita kembali ke Masjid Al-Karomah sudah. Tuntun sudah biar makan, kemudian ngantuk benar mata. Nah itu belum subuh lagi belum masuk subuh. Guring kan? Guring sampai jam 9 kada singkongan, sampai jam 10 kada singkongan, sampai jam 12 kada singkongan, sampai maghrib orang azan maghrib menyanyi bangun. Itu puasa biasa hari itu sah. Nah cuman sembahyang subuh bener ya tadi ya Allah yang harus digawe di konda subuh kondaan subuh, kondaan zuhur, kondaan asar, kondaan maghrib kada kondaan karena maghribnya waktu bangun yang mana. Nah itu puasa biasa seharian sah. Kenapa jadi sah? Karena guring kada mengganggu. Cuman subuhnya bener ya Allah ya kalau subuh dulu ya guring. Subuh dulu hanya guring itu sampai jam berapa? Ya dulu keingatan dahulu itu waktu acara di sekolahan malam 27 Ramadan itu acara rekaman di sekolahan. Jadi mulai ibadah maghrib itu sudah mendekorasi apa segala macam sampai tarawih. Lontong tarawih itu panggung harus dihancur sampai jam 1 malam sambil bawa bakso ada menghancur panggung dan sebagainya. Nah sampai jam 2 malam tuntung. Nah kebetulan malam itu malam ganjil malam 27 nih. Kan mau guringan lagi sampai ke sakumpul dahulu tuh. Baik itu sembahyang malamnya di sekumpul, imamnya guru masjid masih ada, guru masih ada tuh ya Allah. Itu tahun 2007 Abah Guru sudah 3 tahun yang lalu meninggal sudah. Itu nah jadi sembahyang ya pengelarnya sembahyang tengah malam di situ sudah. Tuntung sembahyang tengah malam lalu ya kan keliling pasar dulu mencari geser sahur, mencari muka waktu itu iwak hawan sakabang lawan hati sudah. Sahur sampai jam 4 sahuran kan ada guring lagi waktu itu sudah uyuh begawi, tugas sopi di uyuh, begitu sembahyang malam orang bisa kumpul, begitu mencari makanan, begitu sampai tadi apa namanya sahur, ibadah sahur itu kami ke kita mampir ke Arwah pulang untuk sembahyang subuh berjamaah. Ke Arwah waktu itu kan nyawa di gambar sama teman kayak ke Arwah. Nah, samtul dong di Arwah kada tahan lagi sudah mata, jadi kada tidak lagi sudah langsung beli tidak rumah ke kamar kos. Nah, kebetulan kamar kos kami itu kayak di situ ada rumah angkot kos di situ tinggi benar. Kamar kosnya mengarah ke sini di muka rumah ada pulang, jadi matahari itu arah sana tuh kada masuk. Jadi kami itu lampu itu pulang jam tukang di kos sudah. Begitu masuk ke rumah sampai ke rumah karena ada tahan dan gue di tengah apapun melihat jam 5.35 gue dikatakan kami berempat di sana tuh masuk di dalam kos itu kan kadar benar tuh lampu lima jadi sudah kadar siang pun dia berkadar juga sudah guring sekalinya pas apa namanya melihat ini bangun ya mau sekalinya melihat di jam 6 mana awak buyur mana tadi ya Allah mana ada guringan asal setengah jam jalan guringan dikira setengah jam 5.35 waktu sebelum jam 5.35 guring kan berarti 25 menit jangan melihat jam 6 itu 25 menit aja padahal sekitar 5 menit lagi orang bukaannya sudah bangun ya para bukaan sudah ya mana langsung lagi ada pengarangnya bayar ke kamar mandian begitu sembahyang zuhur, sembahyang asar, tonton sembahyang asar itu langsung mengges ke arah utara enggak apa sekalinya tinggal duduk aja karena sampai 2 menit duduk buka nah puasa pada hari itu puasa paling nyaman tuh ya Allah ya zuhurnya ya berdosa tak pada kan berdosa karena guring itu menyebabkan ada kita karena sembahyang tepat waktu karena memang guring tidak jadi masalah.
Ya kan misalnya kada guring, bangun-bangun aja sumber yang ada coba sampai ke asar. Nah ini baru haram hukumnya ya kan, haram hukumnya. Nah jadi kalau bapak guring seharian penuh misalnya bapak kalau ulun lagi dahulu lagi sekolah itu kan Ramadan itu turunan aja. Jadi mulai sahur tuh nah, mulai sahur sampai ke subuh itu asal awal badan tak guring kadang-kadang jam 7 tuh harus keluar sudah sekolahan. Jadi mau subuh guring kalau tak berarti mandau kita sampai ke sekolah bisa jam 9. Jadi ada pernah guringnya subuh tuh enggak tanah aja tetap sekolahan juga. Nah, waktu pesun tamat belum sekolah, mbah tontong sahur dulu tuh lagi belum kawin, mengenai mbah tontong sahur kada ada apa-apa, kada ada jadwal apapun ini benar katanya tamat sekolah. Jadi bersahur, bersubuh, guring. Sebenarnya hari itu selama puasa tuh guring, kuitannya ada namanya berbagai segala macam itu. Jadi mulai jam berapa adalah jam 5 akan subuh di rumah begitu apa karena kata dulu lintas langsung berapa kuning sebenarnya kita bangun di jam 2 siang sebenarnya kita cuma pakai dari Jumat harus jam 11 bangun ya kita ada di Jumat hanya banget. Nah jadi sudah kita membicarakan tentang syarat-syarat sah puasa dan juga rukun-rukun puasa. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Sama Pak, waktu sahur ini kan ketiduran Pak. Pas adzan ini sahur gimana Pak? Tidak boleh. Oh itu dasar puasanya. Dasar. Iya dasar. Itu kan maksudnya waktu azan subuh itu sudah masuk melaksanakan ibadah puasa. Sahur di waktu itu bunuh diri. Itu kada sah. Itu bunuh diri. Ada lagi lah. Ya. Kalau tadi memasukkan barang, tapi kalau misalkan bukam atau suntik gimana? Oh kalau disuntik. Kalau disuntik itu kan apa namanya? Tadi yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu melewat apa namanya? Area-area yang ada lubang di tubuh kita. Nah kalau disuntik itu lewat area lubang, karena kan area pori-porinya. Nah kalau masuk lewat pori-pori enggak batal. Kalau memasukkan sesuatu lewat pori-pori tidak batal. Kecuali memasukkan sesuatu ke perut. Misalnya di sini ada kita misalnya pakai pisau misalnya panjangnya 2 meter atau misalnya panjangnya 500 cm atau setengah meter panjangnya kita tusukkan ke dalam sini, nah itu batal puasa. Kenapa? Karena pisau itu masuk ke dalam rongga di dalam tubuh kita. Tapi kalau memasukkan obat lewat pori-pori itu tidak membatalkan. Kecuali memasukkan infus. Kalau memasukkan infus, itu kan infus itu nanti dia itu mengarah apa namanya itu obatnya itu kan masuk ke ginjal. Ginjal itu kan berada di area rongga yang ada di dalam perut. Nah kalau infus itu membatalkan. Kalau suntikan biasa itu yang sedikit tadi itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena infus itu kan ada punya kekuatan. Kalau kita misalnya biar 1 bulan kada makan tapi di infus itu sekarang masih badan kan. Ya Allah. Ada lagi Pak? Ya. Kita udah tahu waktu pagi hari ada sisa makanan di muntong ya. Nah, itu apa tahu puasa tahunya itu waktu sudah kita umur tuh kan. Misalnya ada sisa makanan di gigi muntong. Apakah itu membatalkan puasa? Kalau masih di area muntung itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan itu ketika dia sudah masuk ke saluran tenggorokan, saluran makanan sini lah, itu batal puasa. Tapi kalau masih di area muntung itu ada membatalkan puasa. Apapun itu misalnya kan gini, hari ini tiba-tiba misalnya hari ke-12 ya hujan dan ampun rumah dan giliran bukber udah kawanan aja pengaruhnya
makan makanan dijulung ke kau, misalnya duitnya 2 juta dijulung ke kau, nyawanya masakan ya sudah lalu kau menggunakan daging misalnya masak bastik apa segala macam ya sudah, lalu apa dimasak oleh kau sampai misalnya para pasar tidak saya bolehlah dirasain, boleh merasain misalnya ya. Dirasakan mahasin kan kan pas saja rasanya, tapi rasanya jangan ditabuk ya itu di luar lintahnya, di luar itu harus dikekumuri ulang. Nah untuk merasain di luar baik itu buka kumur lawan baju putih hanya pada bapak. Lalu masih ada lagi kerasaan di rasa bastiknya di sini. Nah kerasaan rasa bastik itu kan jadi masalah, masih ada hawa-hawanya itu kalau bapak dimakan. Makanya jalan semalam anak es batu aja misalnya dikapumurakan, kemudian dingin, apa ngarasih untung kita dingin, itu dikumpulkan liur, kemudian liur tadi dingin ditabuk, itu kan membatalkan puasa. Kadang membatalkan. Atau bersikat gigi pakai Pepsodent subuh atau misalnya tengah hari, itu kadang membatalkan puasa selama Anda masuk ke dalam tenggorokan. Ya, ada orang yang dikiranya kalau merasain makanan itu kan boleh waktu puasa. Jadi waktu itu di kampung Ulun itu nah biasanya punya puasaan itu kan hari terakhir atau 10 hari terakhir mulai malam 20, mulai hari 20, 21 dan seterusnya itu ada kita bukber mengundang 10 kampung. Jadi setiap kampung ini mengundang kampung lain itu untuk buka di langgarnya, buka di masjidnya kayak nah. Orang kampung situ menyediakan makanan masing-masing jadi beda-beda, ada yang ayam seikuman, ada yang rawon, ada yang apa ngarannya nih daging atau segala macam. Jadi waktu itu tuh kebetulan belum duduk di muka santai nih, di kawan banyak juga sudah. Jadi bila duduk di muka ini kan nama ayam yang tumpang kesana itu di alamnya muka, daging irisannya kayak irisannya kayak daging ada di alamnya muka. Itu masaknya belum masak bastiknya sudah. Nah daging ini aja judulnya. Jadi kekawanan beradaan mampir daging beradaan apa beda dilihat beda nyaman karena dagingnya sudah. Lalu kan nangan bukanya nafsu ya Allah mau nasi sih kebanyakan sudah. Nah sekarang sampai waktu udah buka bos ambil kurma ambil apa langsung makan tadi sekalinya apa masinnya luar biasa. Nasi itu salah masak digabung itu masih kita apalagi pengalaman masinnya bisa selalu di mana pak di mesin truk sekolah di mana di pembutik sama garam itu dibuatnya sudah baik itu apa paksa diganti ambil ayam membukung kampuran aja nasi saya tadi diangkut dan kesini ya mana supaya apa ini pak dagingnya kita dibungkus aja dibasuh di rumah supaya jangan kapasitas tadi dibuat mesinnya. Nah ini sebenarnya kan kenapa pada saat makanan itu ada apa asal jangan masuk ke dalam sini. Nah ada lagi lah. Ya. Maknanya kalau yang tadi besok ini kan misalnya sudah bisa pakai pas tadi kita juga kita kan langsung mual tuh, karena langsung nggak bisa ditahan langsung muntah misalnya dulu. Karena kita kan ada yang kayak langsung apa kayak kedua tuh. Oh iya. Kalau kekenyangan ya Allah. Yang kedua kalau kita panas sekali itu harus puasa tuh kita mandi kalau misalnya. Oh iya. Terus yang terakhir mungkin di luar itu misalnya kita dari rumah sudah sholat subuh udah ada misalnya. Atau kita mau sholat kita mau ternyata belum ada yang ada misalnya itu kan. Tapi kita udah sholat subuh dari setelah ada apa kita sholat sunat lagi atau enggak misalnya. Kalau misalnya kita sudah sholat di rumah, kita ada di musola lain, kita jadi apakah kita sholat sunat lagi misalnya? Begitu masnya. Kalau yang pertama tadi, kalau misalnya kita makan kebanyakan waktu sahur, tiba-tiba dia mau keluar kan sampai itu kalau sudah kerasa ingin keluar, itu sebaiknya itu kalau dia memang keluar sendiri keluarkan aja. Kalau dia kena keluar sendiri mungkin bisa ditahan aja. Itu, tapi itu tidak ada sama sekali membatalkan apapun tidak ada. Tapi kalau sudah muncul ke permukaan ramongan, itu harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan batal kalau kita takut. Jadi harus misalnya semangka masih ada di sini, tersangkap di sini, dan itu harus dikeluarkan karena membatalkan puasa. Karena memang ini ada
Anda keluar karena kebanyakan makan. Nah kalau yang mandi tadi itu sebenarnya kalau mau kepanasan badannya cukup kumur-kumur saja. Kumur apa? Ya tadi tidur kumur dengan es batu di haro dingin, dikumur-kumurkan dalam montong, dikeluarkan banyak kumur-kumur tadi, kemudian masih ada rasa dingin di sini. Nah rasa dingin ini kumpulkan liur, kemudian liurnya tadi tiba-tiba menjadi dingin gara-gara bekas es tadi takut itu apa? Karena membatalkan. Asal yang ditakut itu liur lah, bukan banyu. Kalau banyu ini nanti takut itu batal. Nah kalau yang terakhir tadi, kalau kita sudah sembahyang subuh di rumah, sembahyang sunat subuh di rumah, kemudian laga masjid lagi, itu nggak apa-apa. Sembahyang sunat tadi nggak apa-apa. Yang penting sebelum kita sembahyang subuhnya. Kalau setelah sembahyang subuhnya kita sembahyang sunat itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada lagi lah. Ya. Saat berenang dulu. Berkunjung ini kan kadang-kadang kita tanpa sadar bisa keteguk, kemudian bisa kada juga. Tapi saat berkunjung itu kan selalu air itu ada dalam tubuh kita, baik di rongga yang guru sampaikan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana seandainya kemasukan, tapi kan kita kada sengaja niat kita kan berkunjung. Nah, tanpa kita berniat untuk memasukkan, yang jelas karena namanya kita di dalam banyu, pasti di situ ada muncul was-was. Iya. Nah itu kayak apa dulu? Jadi begini, nah untuk mandi maupun itu berkunjung atau mandi ke berkunjung itu dilihat dulu mandinya. Kalau orang mandi karena mandi itu dihukumi hukumnya wajib, atau mandi itu mandi dihukumi sunat seperti mandi Jumat, atau tadi mandi wajib, itu mau berkunjung atau kada, ketika ada kemasukan, bukan memasukkan, ketika ada tidak sengaja kemasukan banyak ke dalam rongga telinga kah, atau rongga hidung kah, atau rongga mulut kah, atau misalnya rongga di muka kan, kemasukan banyak bukan sengaja kemasukan tapi kemasukan itu tidak batal. Jadi di sini yang dilihat itu bukan mandinya tapi status mandinya itu. Tapi kalau mandi biasa aja tadi karena kegerahan, panas benar pada tahan, lalu mandi, kemudian kemasukan ke dalam telinga tadi banyak, atau kemasukan ke dalam muntung atau terkinung, atau misalnya kemasukan ke dalam kulit banyak, maka itu batal puasanya. Kenapa? Karena mandinya itu sebenarnya kawat dihindari. Kenapa? Karena tidak ada pada hukum mandi itu mandi sunat dan mandi wajib. Nah, lain halnya mandi wajib. Kalau mandi wajib itu kan kamu dihindari. Karena kalau kita menghindari, misalnya kita guring siang, kita mimpi misalnya, kita mimpi siapa misalnya orang artis India lah. Kemudian bertutuyan orang artis India basah salawat dicium bau bau amis kayak sperma ya Allah. Nah berarti aku tadi termimpi keluar sperma. Nah itu apa puasanya kan batal. Kenapa? Karena itu mimpi itu kan terlalu dikontrol. Nah cuman masalahnya apakah ini mandi wajib atau tidak ya? Harus mandi wajib. Mandi wajib ini kalau dihindari, menyanyikan mandi wajibnya kalau langsung dia. Nah kayak apa? Mandi wajib lah. Ini harus mandi wajib karena mandi yang tidak boleh dihindari. Nah lalu misalnya mau bersihin talinya, kemasukan banyak ke dalam talinya dan kayak hukumnya kada betul prosesnya. Kenapa? Karena mandinya ini mandi nanti disuruh pada orang jadi lain mandi biasa aja karena tergerak kotor jadi lalu misalnya kemasukan banyak, nah itu batal prosesnya. Nah kemudian kalau berkunjung, kalau dia bisa menghindari berkunjung, misalnya kalau aja mandi pakai gayung atau segala macam, tapi ini berkunjung, kalau masukkan banyu di waktu berkunjung tadi itu batal puasa. Kenapa? Karena ini bisa menghindari berkunjung, lalu tetap berkunjung itu batal puasanya. Kemasukan garam yang membatalkan itu kemasukan banyu.
Kecuali kalau lagi menghindari berkunjung, contoh misalnya inya ini bisi banyu itu satu-satunya lampu padam sudah 2000 mana PDAM dan mau juga sumur-sumur karingannya adalah, lalu ini bisi satu nama halnya sekitar satu tandur banyu, nah ada orang tandur gana ada orang pengantinan pengantar banyu itu udah sebagai 20 atasnya tuh, cuman inya ini hendak mandi wajib nah berendam. Nah, bilanya ada beranda, bajunya bisa habis kan? Kuku yang habis banyak supaya baju tetap ada, ini masuk ke dalam situ. Nah, masuk muncul barang berarti sampai ke kepala. Bernyala di situ, lalu sebagian itu aku mandi wajib pada Allah Taala, maka mandi wajibnya sah. Walaupun ada kemasukan banyak ke dalam telinga atau segala macam, itu bukan membatalkan puasa, karena mandinya itu disuruh kalau dihindari dari. Ada lagi Pak? Belum, Bang Bill. Ya. Misalnya kita kumpul istri malam, jadi mandi kan ingat mandi wajib kan. Terus ingat siang misalnya, ini sedang puasa, boleh ya itu? Boleh ya? Siang, Ya, apa? Kalau ibadah puasa tidak terganggu dengan junubnya seseorang. boleh siang. Kalau siang nggak mandi cuma subuhnya. Subuhnya bersih kalau ada kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina bi hudaka wa ba'asna mimman yasari'u fi ridha wa tawallina wa yansura wa taj'alna mimman khalaqa wa asad. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.